Suster Magda, Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki tahun baru gereja, yaitu masuk dalam masa Advent. Kita buka ibadat Advent dengan lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, dan Ibu serta anak-anakku yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Advent, masa penantian yang penuh harapan. Melalui masa Advent ini, kita diajak memulai sesuatu yang baru, bangkit dari keterpurukan dan ketidakberdayaan serta ketidaknyamanan akibat COVID-19 yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Allah mengajak kita menyongsong kehidupan yang penuh sukacita karena kedatangannya yang mulia. Kita mohon berkat Tuhan atas lingkaran Advent ini. Kita hening sejenak. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengantar kami untuk memasuki masa Advent ini. Masa untuk kesempatan mempersiapkan diri kami menjelang perayaan Natal. Sudilah Engkau memberkati karangan Advent ini, supaya menjadi sarana yang mengiringi kami dalam usaha pertobatan hati, budi, dan tingkah laku kami. Semoga dengan demikian, kami pantas merayakan kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyambut hari Minggu Advent pertama ini dengan menyalakan lilin pertama Advent, yaitu lilin nubuat para nabi. Mari kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, serta mohon belas kasih-Nya. Bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu mengajar kami agar hidup dalam kebenaran. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang ke dunia, lahir sebagai manusia, agar Engkau dekat dengan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau selalu mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tanamkanlah dalam diri kami pengharapan dan kerinduan untuk kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Buatlah kami selalu berjaga dan siap siaga dalam menyambut kedatangan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Bacaan dari Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tandai diri kita dengan tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, apakah saat ini kalian sedang rindu dengan seseorang? Entah itu papa, atau mama, atau om, atau tante. Karena selama pandemi COVID ini, mereka ini belum bisa bertemu dengan kalian karena kerja di luar kota atau luar provinsi atau bahkan luar negeri. Seperti dalam lagu pembuka tadi, ketika kita menantikan orang yang kita rindukan, ada rasa sedih dan gelisah. Kerinduan seperti ini dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, yakni dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang penuh kemuliaan. Tuhan Yesus dalam wujud manusia, yakni Ia telah lahir sebagai bayi mungil dan sederhana, telah lahir 2020 tahun yang lalu dan menyertai hidup kita sehari-hari. Nah, dalam masa Advent ini, kita menantikan kedatangannya yang kedua, yang sangat mulia, mau menyatukan kita dan menganugerahkan kebahagiaan bagi kita. Kapan itu? Kapan hari dan saatnya? Tidak ada satupun yang tahu.
kita diminta untuk selalu berjaga-jaga agar ketika Dia datang, kita menjadi miliknya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu mendengar, mampu melihat, dan merasakan kebahagiaan sebagaimana dalam bacaan Injil tadi? Kita harus tetap tekun dan setia memelihara. Kita harus tetap teguh dan bersandar pada iman kita. Kita jaga iman dan harapan kita kepada Tuhan, sumber berkat dan sumber kehidupan dan kekuatan hidup kita. Jangan sampai menjadi redup, pudar, apalagi kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam kondisi yang serba masih dalam pembatasan ini, di mana kalian belum boleh ke gereja, belum boleh mengikuti sekolah minggu, belum boleh mengikuti bina iman di gereja. Namun kita diajak agar kita terus mengembangkan iman kita kepada Tuhan, agar kita semakin mendalam, terus menyala pengharapan kita akan kedatangan Yesus. Kita harus tekun dan setia dengan prinsip kita, meningkatkan tanggung jawab kita, kemampuan-kemampuan kita, kecerdasan kita. Jangan sampai dalam kondisi COVID-19 ini kita menjadi terombang-ambing. Kita cari alasan-alasan untuk menyerah, pasrah, dan tetap dalam zona nyaman, terpuruk, mager, dan sebagainya. Tetapi justru semangat kita harus kita tingkatkan. Talenta kita harus kita tingkatkan. Talenta kita harus kita lipat gandakan. Jangan setengah-setengah, harus berjuang sampai full, sampai optimal, total, agar berkat yang kalian terima juga melimpah dan maksimal. Kita harus tetap tekun dan setia, melakukan tindakan-tindakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanakah caranya? Kita tingkatkan semangat, kasih, persaudaraan, dan persatuan di dalam keluarga. Kasih, persaudaraan, dan persatuan dalam keluarga harus kita pelihara agar rumah kita menjadi rumah kasih. Adik mengasihi kakaknya, kakak mengasihi adiknya, anak-anak mengasihi orang tuanya, orang tua mengasihi anak-anaknya. Kita diajak juga untuk saling memaafkan, saling peduli. Jangan sampai sibuk dengan gadgetnya. Bahkan jangan sampai kita kecanduan games, sehingga banyak hal baik yang harusnya kalian lakukan tetapi terlupakan karena sibuk dengan WA, IG, FB, Telegram. Lewat itu semua kalian begitu ramah, begitu rajin menyapa, sangat peduli, tetapi justru keluarga kalian abaikan. Jangan sampai hidup kita menjadi semakin susah karena sibuk dengan urusan kita masing-masing. Mari kita kelola waktu kita, emosi kita, energi kita, agar masa Advent ini kita mampu merasakan, melihat, menemukan kebahagiaan yang Ia janjikan. Kita nantikan kedatangannya dengan berjuang agar hidup kita dari hari ke hari makin bermakna karena mampu menjadi berkat, sehingga hidup kita semakin bercahaya. Tuhan memberkati. Kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Bagi pemimpin gereja,
Ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Uskup, Bapak Paus, para imam, dan diakon. Semoga mereka tetap kuat di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Semoga Bapa mendampingi seluruh pemimpin gereja dalam mewartakan kabar sukacita kedatangan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Allah, semoga kerajaan-Mu terpancar dalam diri para pemimpin bangsa dan negara kami, agar terciptalah kehidupan dunia yang sejahtera, rukun, dan damai. Ya Bapa, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin yayasan, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf karyawan, dan seluruh warga sekolah SD Santa Ursula. Ya Allah, semoga Roh-Mu turun atas kami, sehingga kami boleh memaknai setiap pekerjaan yang kami geluti sebagai sarana untuk melayani dan memberikan teladan yang baik bagi sesama kami. Terlebih, anugerahilah kami kesehatan yang cukup, sehingga kami boleh menjadikan diri ini sebagai mezbah-Mu melalui pekerjaan yang kami tekuni. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di seluruh penjuru dunia, ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang atas seluruh umat-Mu. Semoga masa Advent ini mendorong umat Allah untuk berbenah diri sehingga semakin kuat dalam pengabdian, kasih, dan pelayanan yang murah hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh peserta didik kami, ya Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Pada pertemuan masa Advent ini, seluruh peserta didik kami boleh merenungkan panggilannya sebagai anak-anak Katolik dan menghayatinya sehingga pantas Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas pemeliharaanmu bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat kesehatan, sehingga mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupannya sepanjang hari, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan menderita. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau jamah dan Kau pulihkan kesehatannya. Dengan penuh iman dan harapan, kami serahkan mereka kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam situasi yang meresahkan kami karena pandemi COVID-19 ini, yang mengancam kesehatan dan hidup kami. Ya Bapa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu
dan kami dapat kembali beraktivitas dengan normal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah dalam hati kita menyampaikan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita persatukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menyegarkan kami ya Bapa. Semoga dengan sabda-Mu yang kami dengar tadi, memberi kekuatan dalam mempersiapkan kedatangan-Mu, yang membawa sukacita kekal bagi kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, dan Ibu, serta anak-anak yang terkasih, ibadat Advent kita sudah selesai. Mari kita mohon berkat Tuhan agar sabdanya yang kita dengarkan tadi menguatkan langkah kita. Semoga berkat Allah selalu berlimpah atas kita, atas keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri ibadat Advent kita dengan lagu penutup.
Di langit yang penuh gelap, bersinar bagai bintang. Bersama bergerak, jadikan terang dengan inovasi. Di kampus Santa Ursula, kami bersinar terang. Ada tawa dan pengalaman. Kami punya harapan dan keinginan majukan dunia untuk masa depan. Ubah dunia untuk masa depan. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset.